Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua urusan kita ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang laporan biaya produksi dari mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan ini termasuk pertemuan yang ketiga dan keempat. Yang keempatnya mungkin besok hari Rabu ya. Yang kita mau bahas pada kesempatan ini dengan tema laporan biaya produksi. Dan sudah saya upload ini modulnya, materi akuntansi biaya. Silakan Anda download dan di print out ya. Ingat, dikumpulkan, nanti print out seluruh modul akan diperlihatkan di akhir semester. Oke ya, kita mulai aja. Dalam membahas laporan beban pokok produksi pada kesempatan ini, beberapa pengertian yang disediakan di sini bisa Anda baca sendiri aja ya. Pengertian akuntansi itu apa, pengertian biaya itu apa. Nah, dengan dua pengertian ini maka akuntansi biaya diartikan suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi biaya. Nah, jadi ini yang paling penting ini. Dalam akuntansi biaya akan memperoleh informasi biaya. Biaya apa? Biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa. Ya, tapi yang mau kita bahas lebih ditekankan ke biaya produksi produk, biaya produk. Jadi lebih ditekankan ke sini ya, produk, biaya pembuatan produk. Nah, tujuan akuntansi biaya ini bisa Anda lihat di sini. Salah satunya adalah perencanaan dan pengendalian biaya dan seterusnya ya, bisa Anda baca. Pengelompokan biaya juga Anda harus tahu, bisa berdasarkan fungsinya, bisa berdasarkan periode akuntansinya, bisa berdasarkan volume kegiatan dan seterusnya, objek biaya. Nah, kalau berdasarkan fungsi pokok maka biaya dikelompokkan menjadi biaya produksi, biaya pemasaran dan seterusnya ini ya. Gitu maksudnya ya. Nah, ini yang paling penting yang mau kita bahas lebih dalam tentang laporan beban pokok produksi. Ini formatnya saya gambarkan di sini sudah baku ya. Jangan lupa bahwa dalam melaporkan beban pokok produksi dimulai dengan judulnya yang benar, 3 baris ya. Nama perusahaannya, nama laporannya, dan periodenya. Seperti ini ya. Jadi untuk periodenya nggak boleh pakai per ya. Untuk periode yang berakhir gitu ya. Ini kalau 31 Desember. Nah, kalau Anda perhatikan beban pokok produksi ini ternyata terdiri dari 3 unsur biaya. Yang pertama bahan baku, yang kedua beban tenaga kerja langsung, BTKL kalau disingkat, dan yang ketiga ini beban overhead pabrik. Nah, kalau ketiga ini saya perlihatkan di sini tersendiri akan lebih jelas ya, bisa kelihatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, ini unsur beban produksi yang mau kita bahas. Untuk biaya tenaga kerja langsung ini bahasa lainnya sama dengan upah buruh, beban upah buruh ya, tapi kita gunakan aja bahasanya ini, biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau kembali ke sini, nah ini formatnya sudah baku, sudah standar, tinggal Anda pelajari diulang-ulang untuk mengingat ininya formatnya ini ya. Nah, kalau Anda perhatikan antara beban bahan baku,
beban tenaga kerja langsung dengan beban overhead pabrik, saya simpulkan ABC ini ya. Nah, ini kalau saya gunakan dengan angka akan lebih jelas, mungkin kelihatan seperti ini. Nah, ini beban pokok produksi itu kan tadi terdiri dari bahan baku. Misalkan saya pakai angka 2.500.000 ya. Biaya tenaga kerja langsung 1.500.000, BTKL ya. Biaya OP, biaya overhead pabrik 500.000. Jadi kalau dijumlahkan ketiga ini sesuai dengan rumusannya tadi ini. Nah, ini kan ABC nih. Nah, ini. Maka kalau kita lihat angkanya jadi 4.500.000. Selanjutnya ditambah dengan persediaan dalam proses awal 100, lalu dikurangi barang dalam proses akhir 150. Sehingga jumlahnya 4.450.000. Ya. Nah, 4.450.000 inilah beban pokok produksi. Jadi kalau Anda lihat di formatnya di sini 4.450.000 tadi itu sama dengan ini. Nah, jumlahnya. Ya kan ini ya. Gitu. Nah, di antara ketiga unsur ini ternyata bahan baku kan nggak langsung angkanya kita peroleh ya, tapi kita cari dengan rumusan seperti ini. Nah ini formatnya ya. Bahan baku awal ditambah dengan pembelian bersih bahan baku gitu kan. Pembelian bersih bahan baku diperoleh dari sini nih. Pembelian ditambah dulu dengan ongkos, dikurang dulu dengan retur dan potongannya, retur atau potongan, salah satu atau dua-duanya. Nah, dapatnya ini, berarti ini tambah ini kurang ini dapat ini kan, ini tambah ini dapat ini, kurang ini bahan baku akhir ini dapatlah beban bahan baku Rupiah. Kalau tadi dalam contoh, nah ini bahan baku nih 2.500.000. Jadi 2.500.000 itu kalau diposisikan dalam rumusan ini sama dengan Rupiah ini. Nah, berarti kan kita harus cari nih beban bahan baku. Nah, saya tunjukin lagi dengan angka supaya lebih mudah ya. Nah, gini. Kan sesuai dengan rumusan yang tadi yang ada di modul, persediaan bahan baku awal saya misalkan 500, pembeliannya saya misalkan 2.500.000 atau sesuai dengan data kalau Anda mengerjakan soal, ongkosnya 100.000, retur dan potongannya 200.000 karena mengurang beri tanda kurung, ingat. Maka ketiga ini hasilnya ini. Ditambah dengan 500 hasilnya ini. Namanya bahan baku tersedia dipakai. Dikurangi bahan baku akhir sesuai dengan formatnya tadi di modul Anda, dapatlah 2.500.000. Jadi 2.500.000 ini yang tadi dalam urusan ini, nah itu dapatnya dari sini. Kalau saya gambarkan secara tersendiri ya. Tapi nanti dalam laporan ini menjadi satu kesatuan masuk di sini. Laporan sini. Jadi kalau kita buat laporan berarti kita memerlukan berapa kolom nih? 1 2, 3, 4 sama ini ya, kolomnya. Ini kolom yang pertama untuk menulis ini apa ini? Beban tenaga kerja langsung berarti ya. Beban kedua pertama kali yang tulis adalah persediaan bahan baku awal ini. Ini kolom ketiga. Nah, ini kolom keempatnya. Itu ya. Oke, jadi 2.500.000 ini kita cari dengan rumusan seperti ini. Jadi kalau ada datanya lengkap seperti ini, Anda gunakan rumusan ini. Kalau misalkan potongan nggak ada ya dianggap 0, ongkos nggak ada dianggap 0, dan seterusnya. Kalau pembelian nggak mungkin nggak ada ya, gitu ya. Nah nanti kalau sudah mengerti ini, berarti format ini tadi kembali ke sini ya. Oh, satu lagi nih. Beban overhead pabrik ini ada rinciannya, nggak langsung juga datanya. Yang langsung itu hanya ini, beban tenaga kerja langsung ini. Nah ini nggak ada rinciannya. Kalau ini ada rinciannya. BOP ini cirinya adalah diawali kata beban, nah, diakhiri dengan kata pabrik atau mesin, gitu ya, atau penolong nih. Gitu.
beban tenaga kerja tidak langsung juga masuk sini. Kalau yang langsung kan masuk yang ini tadi, poin B tadi ini. Nah, ini yang langsung. Kalau yang tidak langsung itu contohnya kalau di prakteknya upah mandor, gaji pengawas pabrik ya. Kalau beban tenaga kerja langsung ini gaji pegawai buruhnya yang langsung mengerjakan produknya. Jadi upah buruh itu masuk BTKL ini, B ini. Kalau yang tidak langsung seperti pengawas, supervisi, mandor gitu ya, yang di bagian pabrik tentu ya. Nah ini masuk BOP. Penyusutan mesin yang dimaksud ini mesin pabrik tentu, dan seterusnya yang ada kata pabrik udah pasti masuk BOP. Artinya BOP ini adalah seluruh biaya produksi di luar yang dua inilah, di luar bahan baku dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, masuk sini. Nah, kalau bahan penolong bedanya dengan bahan baku. Kalau bahan baku itu bahan utama dari produksi. Jadi kalau buat meja bahan baku utamanya kan kayu, papan gitu ya. Apa namanya? Besi. Tapi kalau bahan penolong ini, bahan penolong ini masuk BOP ya ini ya. Ini seperti pelengkapnya. Kalau buat meja tadi paku, cat, amplas gitu ya, untuk menghaluskan kayu dan seterusnya. Jadi yang jumlahnya relatif kecil. Kalau ini tentu saja jumlahnya relatif besar ya. Itu bedanya. Nah, ini nanti Anda coba dengan menggunakan data yang ada di bawahnya ya, sebagai tugas gitu. Nah, kalau ini udah selesai, maka baru Anda lanjutkan ke laba ruginya. Kan beban pokok produksi itu bagian dari laporan laba rugi. Ya, jadi laporan beban pokok produksi ini bagian dari laporan laba rugi. Nah, formatnya seperti ini, seperti biasa lah. Tapi tentu saja laporan laba rugi ini Anda ingat waktu akuntansi dasar ya, sama dengan ini tadi, judulnya harus 3 baris seperti ini. Cuma ini diganti aja laporan laba rugi ya. Nah, ini seperti biasa dari mulai penjualan kan, dapatlah penjualan bersih. Nah, yang membedakan dengan pembahasan kita sebelumnya di akuntansi dasar di sini nih, di beban pokok penjualannya ini. Nah, yang bedanya tuh di sini. Nah, di sini ada beban pokok produksi dia. Nah, beban pokok produksi ini kan kalau penjelasannya lihat laporan biaya produksi. Berarti yang jumlahnya tadi ini. Yang ini. Nah, ini 4.450 ini. Ini beban pokok produksi. 4.450 ini kalau dalam rumusan dia masuk ke sini. Nah, gitu. Selebihnya datanya sudah ada. Jadi bagian yang ini harus dicari dulu dengan menggunakan rumus ini tadi. Nah, ini. Rumus laporan beban pokok produksi. Kalau dengan contoh tadi angkanya ini 4.450. Jadi 4.450 masuk ke sini. Nah, ini dia. Sudah, yang lain ini datanya sudah ada. Sudah ada gitu ya. Maka kalau saya perlihatkan lagi beban pokok penjualan yang ini tadi ini kan ada beban pokok penjualan kan ini. Nah, ini kan. Nah, kalau saya perlihatkan dengan angka, saya kasih angka dalam contoh nah seperti ini. Nah, ini data ya, data yang udah ada ini. Persediaan barang jadi awal atau barang dagang awal. Ini yang tadi. Laporan beban pokok produksi, lihat lah. Oh, ini bukan 2.500.000 ya tadi ya. Hasilnya adalah tadi 4.500.000. Beban pokok produksi. Nah, ini 4.450. Jadi ditambah dengan apa?
beban pokok produksi ini dapatlah jumlah barang siap dijual 48 dikurang perseda jadi akhirnya 500, dapatnya ini 5.350 gitu ya. Jadi beban pokok penjualan 5.350 ini kalau dalam rumusan ini sama dengan ini tadi. Ini sama dengan ini. Ini. Tapi tentu saja rumusan yang tadi yang ini satu kesatuan masuk ke sini. Jangan dipisah-pisah, masuk ke sini. Jadi kalau Anda buat laporan laba rugi, Anda perlu berapa kolom tuh? 1 ya, 2, 3 sama ini. Ya. Nah, ini tentu saja Anda ini ya pelajari berulang ya supaya ngerti. Nah, kalau sudah mulai ngerti baru Anda coba. Saya sediakan soal di bawahnya ya. Soal 1 dan soal 2. Atau soal 1 dulu. Ya, soal 1 aja. Nanti soal 2-nya untuk pertemuan berikutnya. Ini ya. Berarti Anda dengan soal 1 ini kan diminta laporan beban pokok produksi ya, seperti ini tadi. Seperti tadi nih. Laporan beban pokok produksi itu yang ini. Nah, ini. Nah. Ini ya. Terus yang pertanyaan keduanya apa ini? Laporan laba rugi. Nah, ya ini. Contoh ini tadi. Nah, ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah sudah dikerjakan di kertas folio, ingat pena warna biru di kertas folio bergaris, lalu dipoto kirim ke email. Emailnya ini. Ya. Emailnya ini. Irwandi TSMA Gmail. Koma. Kirim ke sini. Ya, tugas kirim ke sini ke Irwandi TSMA gmail.com. Ingat batasnya kemarin 2 hari. Jamnya jam berapa kita kuliah terakhir? Jam 8.40 ya. Gitu. Besok kita ulangi lagi dengan soal yang berbeda. Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa besok. Kalau ada pertanyaan silakan nanti dikirim melalui WA atau pakai teks atau suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.